Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Misteri Kejawen. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semoga semuanya diberi kemudahan, kelancaran rezeki dan kebahagiaan. Teman-teman, kembali lagi di channel kita di Misteri Kejawen. Yang belum subscribe ya, karena subscribe gratis, klik subscribe ya, jangan lupa tombol subscribe karena itu satu bentuk dukungan buat kita agar kita lebih semangat kontennya. Nah teman-teman, pada malam hari ini seperti biasanya saya akan bertemu atau ngobrol langsung dengan Mbah Nurselo. Semoga pada malam hari ini akan lebih seru lagi karena akan membahas, saya juga belum paham sih malam ini akan bahas apa, cuman yang paling jelas itu jelas tentang masalah pengalaman beliau. Oke, langsung kita temui Mbah Nurselo. Alhamdulillah teman-teman, pada malam hari ini di hadapan kita ini sudah ada Mbah Nurselo yang akan bercerita tentang pengalaman beliaunya di dunia spiritual. Dan malam hari ini saya ditemani sama Bang Montes ya Bang ya. Oke, siap. Nah monggo Mbah Nurselo, saya persilahkan untuk sapa teman-teman Misteri Kejawen dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, 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 alhamdulillah, wa syukurillah, nikmatillah, wala qaula wala quwwata illa billahil Allahumma lakal hamdu wa minkal barakatu wa lakal mustaka wa bika musta'an wa la qaula wala quwwata illa billahil azim. Wa huwa alladzi ja'ala lakum qala ibarati wa rabatukum fa qad darajatin liyabluwakum bima anakum min rabbika syari'ul qawi wa innahu lawahur rahim. Sebelum dan sesudahnya, bila mana nanti ada kesalahan atau kekeliruan yang kurang berkenan, saya sebagai manusia biasa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pertama presenter dan narasumber, dan ketiganya yaitu kepada pecinta Misteri Kejawen. Jadi ini saya mau membahas yaitu namanya hijab ya. Nama Mbak hijab nih? Hijab ya, kalau orang Jawa itu mengatakan hijab, tapi sebenarnya kalau bahasa Arabnya hijab. Hijab itu suatu amalan yang tertentu, Mbak. Jadi kita saya bahas masalah hijab. Jadi hijab itu banyak sekali ya Mbak ya. Jadi yang dikatakan hijab itu ada ya, juga ada yang apa untuk kejelekan, kebaikan, menolak, untuk berdagang atau pengasihan dan lain-lainnya. Jadi maka dari itu hijab itu bukan hanya satu-satu, enggak. Jadi banyak amalan itu, yang amalan yang tertentu. Dengan arti yang tertentu itu yang mengetahui, ada yang kuat melakoni atau menjalankan, yaitu yang namanya hijab atau hijab. Jadi hijab itu banyak ya, yang saya katakan banyak apa, seperti hijab autat, hijab nawawi, hijab nasor, hijab bars, hijab mulhugeni, derga atau hijab sungsang. Maaf saya potong, Mbak, itu apa jenis rajah ngoten toh? Ya bukan. Jadilah kalau seperti rajah itu namanya bukan hijab, Mbak. Kalau rajah itu jadi lain namanya, Mbak. Kalau rajah itu namanya asma. Karena baru dengar saya masalahnya. Jadi perbedaannya hijab, kalau hijab itu doa atau yaitu seperti doa adalah istilah doa atau sesuatu ayat yang diambil dari, ada yang dari Quran, ada yang bukan, tapi mayoritasnya itu yaitu memang itu doa tertentu atau tersendiri gitu loh Mbak. Makanya kita tidak bisa memberikan sesuatu hal hijab seperti kayak hijab autat, hijab nawawi, hijab bars, hijab kulugeni, kulhu sungsang, atau hijab dergah gitu. Jadi
Itu gunanya itu memang kayak hijab nasor, Bu. Tapi kalau hijab itu yang terkenal ini biasanya itu hijab nasor dan hijab autat. Tapi sebenarnya hijab itu banyak gitu loh, Mbak. Kalau kita mengetahui hijab seperti hijab nasor itu katanya orang-orang untuk istilah kejelekan, sebenarnya ya tidak, Mbak. Ya, hijab autat untuk menolak istilahnya jengges, tenung, sandat, sihir dan lain-lainnya, seperti hijab autat, hijab pulhu geni, hijab apa itu sungsang, itu hijab terga, itu memang untuk menolak orang yang jelek atau untuk tolak orang yang kena teluh, sandat, sihir dan lainnya. Tapi kalau yang paling mengerikan, barang siapa yang tahu namanya itu yang paling berbahaya itu adalah hijab, yaitu hijab nasor, hijab nanawi, dan hijab bars. Hijab itu yang paling mengerikan. Masalah itu kalau orang yang tahu masalah hijab bar itu hijab petir gitu kan, Mbak. Tingkatannya tinggi, sangat tinggi. Makanya orang yang mempunyai hijab bar seumpamanya di beliau itu mengamalkan benar, itu ada orang yang ingin menyalahi atau ingin apa itu membuat sakit atau gimana. Kalau orang itu punya hijab bar atau hijab ledek, orangnya itu bisa buta, bisa apa itu kalau bahasa Jawa itu budek, atau bisa lumpuh atau lain-lainnya. Itu kalau yang kita punya hijab bar, padahal itu hanya untuk suatu jaga diri. Makanya kalau orang yang punya hijab bar, yaitu hijab ledek, itu beliaunya itu maka itu apa ya, Mbak ya, sikat ya dulunya seperti Ki Ageng Selo, beliaunya bisa menangkap petir bareng gitu. Itu yang diamalkan apa? Yaitu tadi namanya hijab ledek atau hijab petir. Dan ada juga hijab yaitu namanya untuk berdagang, untuk hijab mengobati orang, itu juga ada. Jadi kalau kita memberikan sesuatu hal untuk apa itu mencari pangkat atau gimana, insya Allah saya mau. Tapi kalau lain-lainnya saya enggak mau. Hijab-hijab itu masalahnya yang penting hijab untuk mencari kebaikan, untuk mencari rezeki, atau untuk melancarkan perdagangan. Itu kita insya Allah mau akan menjajahi kepada orang yang memintanya. Seperti hijab autat itu juga bagus. Padahal hijab autat kebanyakan orang anak kecil pun banyak orang yang hafal. Untuk apa ya, biasanya kalau setelah kita nih apa itu azan maghrib itu untuk apa? Bukan gitu, Mbak. Untuk apa itu selatnya? Seperti anu gitu loh, Mbak. Jadi kalau setiap maghrib itu biasanya tuh anak kecil itu dengan kalau kita bersekolah di ngaji atau itu harus mengamalkan itu. Tapi kalau ada yang padahal itu hijab autat, yang makanya hijab autat, tapi tidak tahu kalau itu sebenarnya hijab gitu loh, Mbak. Hijab namanya hijab autat. Nun sewu, Mbak. Jadi hijab niku kalau umpama kalih adat niku mboten sami, Mbak nggih. Napa? Kalih adat. Ya ndak ada, yang adat itu apa toh, Mas? Adat itu kan suatu hal seperti desa itu mempunyai adat, itu bukan, itu doa, Mas. Doa kalau seperti hijab nawawi, hijab autat, hijab nasor, hijab bar, segala lainnya itu pasti doanya Arab, Mbak. Mas, bahasanya bahasa Arab. Gitu, tapi kalau selain Jawa, kalau
hijab derga, hijab kulu geni, hijab sungsang itu bahasanya Jawa gitu loh Mbak. Oh, siap. Ya mungkin Mas Bang Muntas masih bingung nggih. Ya. Karena saya sendiri juga baru dengar ini. Amalan, Mas. Amalan tapi yang tertentu itu belum, istilahnya banyak orang yang tidak tahu bahasa hijab itu jarang sekali orang yang mengetahui. Makanya hijab itu banyak jurusannya, untuk berdagang, melancarkan rezeki, untuk pengobatan, untuk tolak bala, dan untuk mencari pangkat. Suatu contohnya, seandainya sampean mempunyai anak, gimana caranya kita berlomba-lomba mencari pangkat seumpamanya, itu ada juga hijabnya. Seperti yang kita baca sebenarnya itu hijab wabalati jalalakum itu tadi gitu loh Mbak Mas. Itu namanya untuk mencari pangkat atau kita berlomba-lomba. Nah, yang diamalkan anak-anak kecil seperti istilah di Madura hijab autat, Allahumma kafi Rabbuna kafi, itu namanya hijab autat sebenarnya gitu loh Mbak. Dasar gitu ya. Gitu. Nah ini berarti kalau yang memberi hijab itu berarti yang harus punya sanad gitu atau gimana? Enggak Mbak, kalau hijab itu kalau makanya orang itu sebenarnya kan hijab, tapi orang-orang tidak tahu kalau itu hijab gitu Mbak. Bapak amalkan ini, seandainya kita mau maghrib atau setelah maghrib itu kita mengamalkan hijab autat itu, Allahumma kafi Rabbuna kafi ini tadi. Itu sebenarnya itu hijab, itu untuk menolak jin setan dan lain-lainnya gitu loh. Nah, kalau yang saya katakan bahasa lain dari amalan gitu ya. Ya sebenarnya itu hijab. Nah, yang seperti yang kita baca tadi, untuk mencari pangkat, untuk berlomba apapun, istilahnya anaknya supaya mempunyai kerjaan yang enak atau berpangkat, atau anaknya mau berlomba apapun supaya kita menang, mau kita ujian sekolah, itu tadi yang saya wawalati jalalakum dan seterusnya gitu loh Mbak. Jadi itu hijab. Lah kalau hijab untuk dagang itu sudah lain lagi gitu Mbak. Dagang atau untuk melancarkan rezeki, mencari jodoh, itu sudah lain lagi. Tapi mayoritasnya orang itu yang mencari ijazah itu untuk melancarkan rezeki dan gimana dagangnya bisa lancar laris itu. Tapi kalau seandainya ada yang minta, saya gimana dagangan saya supaya cepat habis ya gitu. Padahal itu sesuatu hal itu yang paling penting gitu loh. Kalau kita yang sulit, awal ini satu ikhlas, syukur, itu yang paling sulit itu, dan sabar. Lah lebih sulitnya lagi kalau istiqomah. Kan mayoritas orang itu istiqomahnya itu yang paling sulit. Dengan arti istiqomah itu setiap hari kita mengamalkan, itu namanya istiqomah gitu. Makanya orang itu kalau tidak tahu hijab, jangan sampai kita main-main dengan namanya hijab, apalagi hijab nasor yang saya katakan hijab bar atau hijab Nawawi itu lebih keras gitu. Dampaknya itu. Jadi kalau kita tidak kuat ya bisa gila gitu loh Mbak. Itu maka amalan itu bukan amalan-amalan yang biasa itu. Tapi insya Allah kalau kita ini kuat atau mengamalkan itu, kita bisa istiqomah, insya Allah lah Mbak, tapi ya kita tahu segala sesuatu apa yang telah kita lihat seperti barang goib atau lainnya gitu. Seperti suatu contoh istilah hijab contohnya ya alimu ya atim, seperti itu juga, itu untuk perdagangan, untuk mencari rezeki itu. Jadi makanya dari itu hijab itu tidak bisa untuk main-main, hijab apapun
Tapi kadangkala itu orang-orang itu alah hijab apa itu, padahal beliau seandainya ditanya hijab itu, tapi tidak tahu. Aku yakin banyak orang yang tidak tahu-taunya nanti kalau orang Islam itu andalannya biasanya itu dengar-dengar hijab asor gitu loh. Tapi hijab lain-lainnya itu bukannya saya itu ndak, itu belum tentu kita diberitahukan kepada istilahnya ustadz kita atau guru kita. Masalahnya itu tidak akan bisa untuk main-main. Padahal kalau kita dari lihat seperti satu contoh ya, suatu contoh hijab bars itu itu padahal pertama itu Bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu dan seterusnya. Saya tidak bisa melanjutkan, masalah itu sangat sakral itu bisa, kalau kita tidak kuat itu pikiran kita bisa rusak, badan kita bisa rusak gitu loh. Makanya itu kita memberi dasarannya gitu loh, bertahap. Ya bukannya bertahap, jadi itu harus tahu dasarnya dulu, gimana cara untuk kita satu perjalanan, jangan arti perjalanan gimana caranya membaca, berapa membacanya, dan waktunya jam berapa. Itu loh yang paling sulit. Kita ini hanya itu sebenarnya, bukan istilah kita ini terus mengamalkan harus ditentukan ini memang ditentukan itu harinya, apanya itu jamnya gitu loh. Jadi jamnya itu kalau kicipan itu tidak boleh. Kita ini hanya dua jurusan, yaitu satu setelah asar waktu asar, dan kedua setelah jam 12 malam, itu yang bisa diamalkan. Tapi kalau lainnya ya wallahu a'lam, tapi itu dalam pengalaman saya. Tapi kita tidak bisa untuk memberikan sesuatu itu, terkecuali kalau memang beliau ini itu istilahnya mempunyai musuh atau gimana atau lainnya, itu pun belum tentu saya berikan gitu loh. Jadi niku waktu niku mboten sembarangan gitu. Mungkin mboten ndak sembarangan, Mas. Jadi ngambilnya asar dan setelah jam 12 malam gitu loh. Ya, itu kan berat juga. Kalau orang biasanya orang asar itu setelah sholat ya udah lari pencing. Nggak mungkin, itulah istiqomahnya itu yang paling sulit masalah kita ini. Makanya hijab itu tidak bisa untuk main-main. Kalau hijab untuk dagang, lancaran rezeki, pengobatan, insya Allah saya mau memberikan istilah ijazah. Tapi kalau lainnya saya tidak bisa dengan arti bukan saya tidak mau, enggak. Kalau orang itu kalau benar-benar belum mampu untuk mengerjakan atau untuk mengamalkan itu tadi gitu. Kalau hijab apa untuk rezeki itu apa, untuk hijab jagang itu apa, itu kan yang paling utama toh Mbak. Itu untuk pengobatan, sekarang itu pengobatan seperti untuk pengobatan pengobatan itu hijabnya juga ada. Jadi yang paling istilahnya menghindarkan darah hitam, menghindarkan orang yang sakit berat-berat itu tadi loh Mbak. Itu untuk pengobatan. Tapi apakah mungkin kan seandainya kalau kita ini belum mampu, ya mungkin tidak mungkin kita berikan itu. Jadi makanya dari itu kalau kita membahas masalah hijab Mbak ya, itu tidak akan ada habisnya. Masalah hijab itu juga banyak, tapi mayoritasnya orang-orang itu yang saya beri ya orang yang berdagang atau lainnya. Niku untuk membuka alam gaib niku napa saged damel hijab Mbah? Apa? Lek umpami badhe membuka
alam gaib ngoten niku nggih saged niku pembuatan Ya bisa Mas. Jadi hijabnya itu juga ada. Untuk membuka alam gaib itu juga ada Mas. Jadi hijabnya juga ada. Jadi kita untuk membuka alam gaib. Jadi gini Mas ya, hijab yang untuk membuka alam gaib satu, dan jadi kita kalau membuka alam gaib itu gini Mas ya. Kalau kita ya Allah bukakan mata gaibku ya mata batinku, ya mata telanjangku atau mata terbukaku. Jadi jangan sampai kita ini membuka alam gaib tapi hanya apa mata batin, tapi harus kita yaitu mata telanjang atau mata terbuka. Kita tahu sendiri, kita tahu. Jadi ya mata gaib kita ya terbuka, mata telanjang kita ya terbuka. Maksud dengan mata telanjang apa? Mata yang nyata gitu loh, seperti kita memandang itu. Ada itu Mas. Tapi cuman gini Mas ya, cuman kalau kita menjalankan itu maupun enggak, gitu loh Mas. Jangankan untuk itu insya Allah kalau kita mengamalkan dalam istilah untuk membuka mata gaib itu jangka berapa, umpamanya seandainya Indonesia mau ada terjadi itu mulai dari 6 bulan seterusnya, insya Allah kalau kita amalkan Allah akan sudah memberi petunjuk. Tapi kita petunjuk itu kita bisa meramalkan atau ngeramasi atau enggak. Tapi biasanya kalau kita secara langsung juga bisa. Oh tanda-tanda ini kita insya Allah bisa. Nah, makanya banyak orang yang mencari yaitu membuka mata gaib. Ya, cuman yang orang-orang yang salahnya hanya minta membuka mata gaib, tapi mata batin tapi mata telanjang atau mata secara langsung itu tidak diminta gitu. Masalahnya orangnya di situ. Mohon maaf Mbah, itu termasuk hijab apa gitu Mbah? Ya itu ada Mas, ini ya hijabnya ya hijab amalan, bukan hijab apa nasor atau apa, bukan Mas. Itu jadi kita rahasiakan Mas. Namanya itu hijab laf, jadi melapkop tangaran ini lamkop. Itu namanya. Jadi itu namanya kalau kita ambil dari, kalau memang masih ingin tahu, jadi itu hijabnya lam dan kop. Nah itu khusus untuk membuka alam gaib. Iya, memang untuk khusus untuk membuka alam gaib. Makanya orang-orang itu ya itu tadi lah Mas yang ceritakan, membuka alam gaib itu jangan kita lagi hanya membuka alam gaibnya. Nah, alam gaib kita pakai, alam gaib kita pakai ya juga mata batin kita juga kita pakai, mata telanjang kita ya harus kita buka. Jadi kita hanya kalau kita ini istilahnya tahu alam gaibnya, tapi kita tidak tahu alam terbukanya, ya rugi kalau saya. Makanya itu yang dinamakan yaitu hijab lamkop. Maka jarang orang yang mengetahui. Tapi yaitu kalau kita ini istilahnya ingin mempunyai yaitu hijab lamkop, itu harus satu, hati kita harus kita tata benar. Kedua, kita harus benar-benar berani. Masalahnya makhluknya Allah itu kalau kita sudah dekat dengan Allah dan sudah ada izin, sudah diizinkan kepada Allah kita dibukakan, itu sangat mengerikan. Berarti nanti bisa kelihatan semua gitu Mbah. Untuk mungkin alam gaib itu berarti ada sejenis jin dan lain sebagainya gitu. Segala insya Allah Mas ya, kalau itu segala alam dari Allah selain malaikat atau lainnya insya Allah itu terbuka Mas, tahu gitu loh Mas.
oh ini tempatnya ini, oh tempatnya jadi seperti mulai dari jin, seton, siluman atau lain-lainnya gitu loh Mas. Tuh. Jin dan siluman itu apa tempatnya nanti beda gitu Mbak? Ya pasti beda Mas, istilah itu alamnya ya sama, cuman istilah kalau siluman itu mayoritas itu yang banyaknya dari hewan gitu loh. Ini mayoritasnya, jadi kalau siluman itu mayoritasnya itu 70 itu dari hewan. Suatu contoh siluman babi, ya, siluman harimau atau siluman hal lainnya, kera gitu. Nah, kera itu biasanya dari untuk kanuragan, untuk mencari pesugihan atau lainnya gitu loh. Napa niku nun sewu Mbah. Sian niku nate enten sanjangi napa almarhum Mbah kula umpamine di tenun kalih tiang, terus umpamine di kengken maca sahadat napa kayat kursi ngoten niku nggih termasuk ijib napa mboten? Bukan Mas. Kalau makanya dari itu tadi, kalau kita untuk orang yang kena teluh, santet, lain-lainnya itu ada sendiri hijabnya. Umpamanya untuk menangani itu hijab autat juga insya Allah juga bisa. Hijab gul geni, gul terga atau gul susah juga bisa. Makanya dari itu tadi ya kembalinya itu tadi Mas, itu untuk kalau itu istilahnya untuk bukan untuk banyak penolak, tapi ya kuat, semua itu kuat Mas. Tapi kalau biasanya itu jengges, tenung, sihir dan lain-lainnya itu biasanya itu pasti ada sesuatu yang ditaruh atau yang diwujudkan di rumah, di pekarangan kita gitu loh Mas. Ini saya mau cerita ya Mas, setelah kemarin itu ya kalau tidak salah 2 mingguan yang lalu ya ada orang itu yang kena gituan. Jadi itu bukan ya kena, tapi istilahnya dari sesuatu hal itu apa rumah tangganya atau gimana nya itu sampai hancur-hancuran. Ternyata orang yang bersengaja itu tadi ingin memiliki tanah atau lainnya. Nah itu yang paling sulit, itu mencari barang yang ditempatkan di situ apa gitu loh Mas, ini yang paling sulit. Makanya kalau kita tidak mempunyai yang namanya, berarti itu juga menggunakan hijab Mbak itu? Ya enggak Mas, ada. Kalau itu beda lagi berarti. Beda lagi. Tapi kalau kita, makanya itu tadi Mas, kalau kita mempunyai yang namanya hijab lamkop, insya Allah saya oh di sana Mas itu ada ini. Nah, itu harus kamu samin bongkar dulu. Jadi kemarin itu orang dari Mojoroto situ. Jadi saya tunjukkan di sini, coba saya tunggu di rumah. Ini ada gini. Nah, apa? Ternyata ada yaitu anak kambing gitu. Jadi separuhnya itu dipendem di pojokan rumahan, pojokan karangannya itu. Jadi lamkop niku napa sami kalih indra keenam ngoten niku lek bahasa sakniki. Insya Allah lebih dari situ Mas. Makanya apa? Kalau saya katakan lebih, seandainya di dalam tahun 2026 itu nanti atau 2025 ini atau sampai 2006 itu nanti akan terjadi apa insya Allah Saman kalau itu diamalkan benar, Saman akan diberi petunjuk kepada Allah gitu loh Mas. Kalau ke indra keenam kan kalau ke indra keenam kalau kita tidak diamal secara langsung kan tidak bisa Mas yang gitu. Kalau ke indra keenam, ini ada ini, ya gitu loh Mas. Kalau itu enggak, berarti jauh-jauh hari sebelum terjadi, itu insya Allah sudah memberi petunjuk atau memberi isyarat. Jadi lebih tinggi lamkop. Loh iya pasti itu. Makanya banyak orang sekarang itu yang istilahnya istilah indigo atau istilahnya mempunyai indra keenam. Nah itu.
Tapi kalau kita tanya benar, kalau kita pintar Mas ya, seperti apa toh sebenarnya jin itu, seperti apa toh setan itu, seperti apa toh siluman itu, seperti apa toh lainnya itu, bingung orang itu, bener Mas. Seperti apa peri, seperti apa genderuwo itu pasti bingung Mas sebenarnya. Kalau nggak mengamalkan itu tadi. Ya enggak Mas, ada orang yang mengaku selain beliau ini mempunyai indera keenam umpamanya gitu loh. Sama tanya di situ apa? Oh, kalau kita hanya memberikan, oh situ tuh ada anu kok. Nah, itu ya bisa aja semuanya gitu loh Mas. Gitu. Tapi pertanyaan kita hanya satu toh, kalau jin itu jinnya seperti apa? Gitu loh. Mbak ini tadi sekilas kan kita membahas kayak keluh gitu loh Mbah, itu apa sama dengan sihir Mbah? Nggak sama ya? Ya enggak sama loh Mas. Beda lagi. Beda lagi. Jadi sihir, jengges, lalu santet itu juga ada. Jadi makanya itu kalau jengges, santet, lalu lainnya itu biasa ada yang dari, kalau Jawa itu sawatan, ada yang kita ditaruh. Itu teluh jengges itu tadi. Kalau secara sihir mayoritas itu yang diamalkan itu kayak Mas. Suatu contoh umpamanya ya, sebenarnya makanya dari itu suatu contoh itu yo kalau kita salah ya mungkin salah lah, seperti gijib asor itu sebenarnya sihir yang paling bahaya. Gijib nawawi. Oh berarti sihir itu bukan kayak menyuruh bangsa halus gitu, bukan Mbah ya? Ya menyuruh Mas. Oh menyuruh? Ya kita harus mengalahkan, makanya dari itu harus kita mengalahkan makhluk yang paling utama, makhluk jin mamane. Nah itu kita bacakan itu karena dia kalah, dia istilah ngawul atau ngabdi kepada kita so mamane. Nah itu bisa disuruh. So mamane umpamanya ya itu kita mengalahkan di musola, jin di musola atau di masjid, itu sewaktu-waktu kita panggil dengan ijib itu tadi juga bisa gitu loh Mas. Berarti juga bisa disuruh itu tadi? Iya disuruh Mas, memang disuruh, biasanya itu disuruh. Berarti yang intinya maksudnya gini Mas, yang namanya apa sihir itu tadi berarti intinya kita menyuruh makhluk halus gitu ya? Ya iya, tapi mayoritas jinas. Mohon maaf Mbak, ini perbincangan kita sangat bagus sekali Mbah. Mungkin untuk saya tertarik dengan masalah sihir ini Mbah. Kalau sihir ini kita bahas untuk minggu depan bisa Mbah? Enggak apa-apa Mas. Bisa nggih Mbah? Bisa. Mohon maaf Mbah, ini karena kita sudah berada di penghujung acara. Mungkin ada pesan-pesan buat koncone MK yang ada di rumah Mbah. Ya pesan-pesan saya gini Mas ya. Kalau istilahnya mulai dari presenter, narasumber dan pecinta MK, kalau kita belum benar tahu apa itu yang nama hijib, ya jangan, kalau kita dijajah hijib itu jangan sekali-kali kita ini mengamalkan. Kalau istilahnya sebab hijib itu seperti yang saya katakan tadi, hijib lampop, hijib apa itu nasor, hijib nawawi, hijib itu kalau kita jangan sampai kita amalkan, terkecuali hijib untuk dagang, untuk rezeki, untuk lainnya yang penting untuk kebajikan, untuk pengobatan itu silahkan. Itu pesan saya gitu. Tapi kalau yang saya ucapkan yang ganas-ganas terop koyok sebagaimana itu jangan sampai kita amalkan gitu Mas. Itu bahaya sekali, itu bisa merusak mental atau bisa merusak pikiran kita. Itu berarti ada amalan-amalan tertentu, mungkin ada buku petunjuknya mungkin Mbah itu? Ya kalau petunjuk ya pasti Mas. Itu buku petunjuk kayak ada catatan atau gimana gitu Mbah? Ya pasti ada Mas, catatan seandainya itu istilahnya namanya hijib itu, maka ya kalau makanya dari itu harus kita tahu benar sistem dan caranya Mas, yang paling kita
berarti intinya itu harus pakai guru gitu Mbah. Iya Mas, itu makanya banyak orang yang mengamalkan suatu hal, contoh ya Mas ya, mengamalkan kicip yang dia itu hanya itu yaitu di mungkin nemu buku lah nah ini banyak orang yang stres sampai gila tapi kira-kira bisa berhasil apa enggak Mbah? Maksudnya gini, suatu misal kita nemu buku-buku hal-hal seperti itu di tong sampah atau gimana, terus kita amalkan, mungkin bisa terjadi, bisa berhasil apa enggak? Itu sangat kecil sekali Mas. Sangat sekecil sekali, itu mayoritas itu 90% saya yakin pasti stres orang. Berarti ya, dia mungkin belum kuat untuk menghadapi apa yang terjadi. Iya, makanya kan kadang-kala petunjuk kan gini ya Mas ya. Petunjuk atau petunjuknya dengan apa yang kita jalani itu biasanya tidak sesuai Mas. Sistem dan caranya itu pasti tidak sesuai. Enggak. Sampun niki Mbah ya? Nggih, sampun Mas. Ya itu tadi orang itu nanti kalau kita tidak ada ustadznya yang benar-benar tahu di dalam paham, jangan sekali-kali kita mengamalkan hal yang belum kita ketahui benar gitu loh Mas. Baik teman-teman, ini kita sudah berada di penghujung acara untuk malam ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan teman-teman subscribe. Mungkin untuk minggu depan kita akan membahas satu hal yang lebih menarik lagi, yaitu tentang mengenai sihir gitu Bang ya. Sihir, apakah sihir toh apa lainnya juga, kalau anda sihir atau lainnya. Nah itu nanti berhubungan dengan itu nanti bisa karena itu satu paket Mas. Okay. Jadi kita akan membahas tentang sihir, teluh, santet dan tolaknya. Okay. Ikuti terus teman-teman perjalanan dari Misteri Kejawen. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat dan menghibur kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.